saat ini kita akan belajar bagaimana mengikut Dia. Kita tidak hanya cukup tahu mengapa kita percaya Dia, tapi hari ini kita perlu tahu bagaimana sih saya mengikut Dia. Dalam khotbah Kristus di bukit, dalam Beatitude, dalam Matius 5 ayat yang ketiga, Kristus membuka seluruh ucapan bahagia dengan ucapan yang pertama dari yang pertama. Dia mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Mengapa Kristus memberikan kerajaan surga kepada mereka yang miskin di hadapan Allah? Apa artinya miskin di hadapan Allah? Agar mereka yang punya kerajaan surga. Hadiah yang paling besar yang pernah diperoleh manusia adalah hadirnya kerajaan Allah di bumi ini melalui Kristus. Tetapi hadirnya kerajaan Allah itu di dunia ini melalui Kristus, bagaimana kita bisa menerima keadaan yang seperti apa yang harus kita miliki agar kita bisa menerima kerajaan Allah itu? Kristus mengatakan kita harus menjadi miskin di hadapan Allah. Menjadi miskin di hadapan Allah itu artinya apa? Menjadi miskin di hadapan Allah ini bukan tentang uang. Menjadi miskin di hadapan Allah ini adalah orang yang mengerti dirinya. Orang yang melihat dirinya dan orang yang mengenali dirinya. Bapak gereja kita Anthony the Great dalam akhir hidupnya mengatakan, bukan orang yang bermujizat orang yang besar, bukan orang yang membangkitkan orang mati yang besar, tapi orang yang besar adalah orang yang melihat dirinya dan orang yang melihat dosanya. John Calvin, Bapak Reformasi, mengatakan, kalau kamu tidak bisa mengenal dirimu, kamu tidak mungkin bisa mengenal Allah. Jadi untuk bisa agar kamu bisa menerima Allah, untuk bisa sampai mengenal Allah, kamu harus mengenal dirimu dulu. Tanpa mengenali dirimu, kamu gak mungkin bisa mengenal Allah. Tanpa tahu siapa dirimu, kamu gak mungkin tahu siapa Allah. Tanpa menyadari siapakah kita di hadapan Allah, kita gak mungkin bisa menerima Allah. Makanya Kristus mengatakan, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah ini adalah orang-orang yang mengenali dirinya dan mau mengenali dirinya, yang kepada mereka kerajaan Allah itu diberikan. Kalau kita nggak mau mengenali diri kita nggak mungkin bisa mengenal Allah. Maka dalam hidup kekristenan hari ini, dalam hidupmu hari ini, apakah kamu sudah mengenali dirimu? Apakah kamu sudah tahu siapa dirimu di hadapan Allah? Kalau kita nggak tahu siapa diri kita di hadapan Allah, kalau kita nggak mengenali diri kita di hadapan Allah, nggak mungkin kita bisa mengenal Tuhan. Sekalipun mulut kita berkata Tuhan, Tuhan, sekalipun mulut kita berkata ya Allah, bukankah telah nyata bahwa Tuhan juga menolak mereka yang menyebut Yesus Tuhan? Bukankah Tuhan membuang mereka di dalam Matius 7 yang telah bernubuat dan juga yang telah bermujizat? Mereka dipenuhi karunia ilahi, mereka menyebut Yesus Tuhan, tapi mereka pun tertolak dan terbuang. Apa yang membuat mereka terbuang dan tertolak? Mereka tidak mengenal diri mereka. Maka hal yang paling penting dalam hal mengikut Yesus itu adalah kita harus mengenal diri kita. Kalau kita nggak mengenali diri kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan. Kehidupan rohani itu bukan hanya tentang dibaptis, percaya Yesus, datang ke gereja, mengikuti sakramen. Tidak. Percaya Yesus itu tentang bagaimana kita diberikan karunia dan bagaimana karunia itu kita terima untuk melihat diri kita. Bagaimana caranya kita bisa melihat diri kita? Itulah seperti perkataan Yesaya, dengan tinggal diam dan tenang ada pertobatan. Petrus juga mengatakan dengan berdiam kita bisa melihat diri. Kita harus memiliki kehidupan rohani, yaitu berdiam diri di hadapan Allah. Kita harus berdiam diri untuk bisa melihat diri kita. Kita ini seperti air yang keruh, yang kalau kemana-mana keruh. Kalau kita sibuk terus, tanpa punya kehidupan spiritual di dalam kamar kita, tanpa punya kehidupan rohani bersama Tuhan, kita hanya akan menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang tidak mengerti kehidupan rohani itu seperti apa. Sibuk melayani Tuhan. Senin kerja, Selasa olahraga, Rabu pacaran, Kamis arisan, Jumat berenang, macam-macam. Hari Minggu 2 jam kepada Tuhan. Baru setelah itu dia bilang dia cinta Tuhan. Itu pembohong. Dia harus punya waktu untuk mengenal Allah. Karena
Dengan mengenal dirimu lah kamu bisa mengenal Allah. Kamu harus punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dengan berdiam diri, kamu mengizinkan Roh Kudus mengkoreksi dirimu. Dengan berdiam diri, kamu mengizinkan dirimu mengenali dirimu. Oh Tuhan, ternyata saya munafik ya. Tuhan, ternyata saya ini jelek sekali. Tuhan, ternyata saya kepahitan ya. Tuhan, ternyata ini saya benci si ini loh. Tuhan, ternyata saya nggak benar ya. Kamu harus mau menyadari dan mengakui bahwa kamu seperti itu. Karena anugerah itu akan datang ketika egomu ditinggalkan. Ketika egomu masih kuat, anugerah nggak mungkin menimpa kamu. Tapi ketika egomu itu ditinggalkan, ketika egomu itu kamu sadari, kamu hanya bisa hidup dalam anugerah ketika egomu itu dihilangkan. Jadi kamu harus menyadari bahwa kamu butuh Tuhan. Bagaimana kamu menyadari kamu butuh Tuhan kalau kamu nggak menyadari bahwa kamu sakit? Kita harus menyadari kita ini orang sakit. Makanya orang kalau mampu itu bahaya. Orang yang menyebut dirinya mampu, orang menyebut dirinya layak, orang yang menyebut dirinya kuat, itu adalah orang yang hidup dalam kebinasaan. Pemuda yang kaya itu ketika mau mengikut Tuhan, dia mengatakan, bagaimana caranya aku bisa masuk dalam kerajaan Allah? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Dia merasa kaya, dia merasa hebat. Lalu dia bilang, aku udah melakukan itu semua. Tuhan Yesus tahu dia cinta uang. Lalu Tuhan Yesus uji dia. Kalau begitu, jual semua milikmu dan ikutlah aku. Lalu dia nggak mau ikut Yesus. Karena apa? Kekayaannya, hatinya yang kaya, itu nggak bisa membuat dia melihat Yesus. Perasaan yang layak, bahkan ketaatan tanpa hati yang benar, itu tidak berguna. Mungkin hari ini kamu beri persepuluhan, beli persembahan, hidup rohani, kamu puasa, kamu begini. Tapi kalau dengan semua itu kamu merasa layak, kamu akan ditolak. Karena itu menunjukkan bahwa kamu tidak hidup dalam anugerah, tapi kamu hidup dalam kekayaanmu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang tahu diri. Orang yang tidak akan memandang pada kemuliaan, tapi orang yang akan memandang pada kehinaannya. Tidak ada orang yang lebih beruntung di dunia ini selain daripada Bunda Maria. Musa ditemui Allah. Yesaya ditemui Allah. Para nabi ditemui oleh Allah. Tapi Maria ditinggali oleh Allah 9 bulan. Tapi ketika dia dapat karunia itu, dia mengatakan, Allahku, juru selamatku, telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ketika Maria dipermuliakan begitu tinggi oleh Allah, dengan mengizinkan rahimnya ditempati oleh firman Allah yang menjadi manusia, pada saat yang sama Maria merendahkan dirinya dan mengatakan, akulah hamba Allah. Jadi nggak semua orang tahan dalam kemuliaan. Jadi jangan pernah pandang pada kemuliaanmu, tapi pandanglah pada kehinaanmu. Jangan pernah pandang kepada kebesaranmu, pandanglah kepada kecacatanmu. Jangan pernah pandang pada kekayaanmu, pandanglah kepada kodratmu sebagai orang berdosa. Orang yang hidup dalam kerohanian itu adalah orang yang memuliakan Allah, tapi pada saat yang sama dia melihat dirinya sebagai orang yang penuh dengan dosa. Paulus ketika ketemu Tuhan dan hidup dalam pertobatan, dia ketika ketemu Tuhan hidup dalam pertobatan, dia hidupnya semakin lama semakin baik. Tapi pada saat yang sama dia semakin rasa diri berdosa. Awal-awal kenal Yesus kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, aku tidak kalah dengan rasul lain. Tapi sebelum kematiannya, dia menyurati Timotius dan mengatakan, oh Timotius, ternyata di antara semua orang akulah yang paling berdosa. Hidup pertobatannya semakin baik, dosanya semakin berkurang, tapi pada saat yang sama dia semakin merasa berdosa. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan itu gak akan merasa dirinya semakin suci. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan dan merasa dirinya suci, merasa dirinya layak, itu orang yang gagal, yang gak mengerti kedekatan dengan Tuhan. Pak Stephen Tong pernah memberikan satu ilustrasi yang bagus. Kita itu semakin dekat dengan Allah seperti suatu benda yang semakin dekat dengan sumber terang. Ketika sesuatu mendekati sumber terang, bayangannya semakin panjang.
Ketika kita semakin dekat dengan Allah, kita akan melihat dosa kita ternyata teramat banyak. Maka orang yang punya sikap hati seperti itulah yang berbahagia. Orang yang mampu melihat dirinya. Kalau kita nggak bisa melihat diri kita, nggak mungkin bisa melihat Allah. Kalau seseorang nggak sadar dia sakit gigi, nggak mungkin dia pergi ke dokter gigi. Kalau dia nggak sadar dia sakit mata, nggak mungkin dia pergi ke dokter mata. Maka kalau kita nggak sadar penyakit batin kita ini banyak, kita nggak sadar kita ini orang berdosa, kita nggak sadar kita ini orang lemah, kita nggak mungkin datang kepada Allah. Nggak ada hal yang cukup bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Nggak ada hal yang membuat kita datang kepada Tuhan. Kalau hal yang membuatmu datang kepada Tuhan adalah karena kamu menginginkan sesuatu di dalam nafsu pribadimu, lalu kamu datang kepada Allah, Tuhan aku percaya kok kamu bisa melakukan ini, itu. Lalu kamu datang percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan pasti bisa melakukan keinginanku begini-begini. Kamu berpikir dengan begitu kamu rohani? Tidak. Kamu sedang mengatur dia dan itu bukti pemberontakan. Itu tanda kamu sedang memberontak. Pernah enggak kita membayangkan bagaimana doanya Kristus ketika dia berkata jadilah kehendakmu? Di dalam doa pribadimu, bukan saatnya kamu didengar Allah, tapi saatnya kamu mendengar Allah. Tuhan itu tidak mungkin tidak tahu apa yang kamu doakan. Tapi kamu belum tentu mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu kan. Ketika kita berdoa ya Tuhan jadilah kehendakmu, yang kamu bayangkan kehendaknya itu apa? Kehendak Allah itu hanya satu, kamu selamat. Tuhan itu tidak terlalu pusing dengan keadaanmu, mau kamu kaya, mau kamu gak kaya, kamu sukses, tidak. Yang dia pikirkan itu hanya satu, bagaimana kamu selamat. Bagaimana kamu tidak binasa. Maka Tuhan bisa menggunakan segala sesuatu agar kamu selamat. Tuhan bisa gunakan sakit penyakit untuk menyelamatkan kamu. Tuhan bisa gunakan kebangkrutan untuk menyelamatkan kamu. Tuhan bisa gunakan penjara untuk melucuti kesombonganmu. Tuhan bisa menggunakan musibah untuk bisa menyelamatkan kamu. Tapi bagi orang yang pikirannya duniawi, ini adalah hal yang tidak benar. Ketika ada orang jatuh miskin, oh tidak diberkati. Ketika emas batangan makin banyak, puji Tuhan. Ketika mukanya operasi plastik berhasil, puji Tuhan. Mukanya makin mengkerut, tidak, puji Tuhan. Itu orang kelihatan rohani, tapi duniawi. Nah orang seperti itu nggak mungkin bisa melihat Allah, Bapak Ibu. Orang yang melihat Allah itu adalah orang yang mengenali kehendak Allah. Makanya saya katakan, hal yang terpenting bukan tentang apa yang tambah dan kurang dalam hidupmu. Tapi tentang bagaimana kamu memaknai apa yang kehilangan dan apa yang bertambah itu. Itu yang paling penting. Misalnya kamu dapat sesuatu dari Allah. Yang paling penting bukan apa yang didapat itu, tapi apa makna yang kamu dapat itu. Ketika kamu kehilangan sesuatu, yang terpenting bukan tentang kehilangan itu, tapi tentang apa maksud dari kehilangan itu. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah dalam hal yang bertambah dan berkurang dalam hidup kita jikalau kita tidak berdiam diri dan mencari perkenan Allah. Makanya nggak heran, murid-muridnya Rasul ada yang ke padang gurun, ada yang hidup monastik. Mengapa mereka? Orang mengatakan, oh kenapa mereka menyiksa diri? Mereka tidak menyiksa diri, mereka tahu diri. Mereka mengasingkan diri dari dunia karena mereka tahu mereka tidak tahan dengan dunia. Daripada aku binasa, mereka di dalam keadaan yang melihat Allah, di mana kita belum melihatnya. Mengapa Paulus mengatakan, aku lebih suka dalam kelemahan? Mana ada orang sekarang cari kelemahan? Sekarang orang cari kekuatan kan? Tapi kenapa Paulus mengatakan aku lebih suka dalam kelemahanku? Karena dia melihat apa yang kamu dan saya belum lihat. Karena dia mendengar, dia mengalami tentang Kristus yang kamu dan saya belum alami. Ini menjadi realita bahwa kita itu ternyata belum seorang Kristen. Kita ini belum jadi Kristen. Kita tidak menuntut kesempurnaan, tapi kita menuntut keserupaan dengan Tuhan. Sikap hati. Tuhan tidak menuntut kamu menjadi tanpa dosa.
Tapi Tuhan menginginkan kerendahan hatimu melalui kesadaranmu kamu siapa di hadapan Allah. Cintamu kepada manusia mendorongmu melakukan semua hal untuk menyenangkan manusia. Tapi cintamu kepada Allah, pernahkah mendorongmu untuk mengenali kehendak Allah? Kalau belum, Tuhan Yesus baik itu tong kosong nyaring bunyinya. Kalau belum, aku cinta Yesus itu ternyata hanya ucapan belaka, tanpa sikap hati dan nurani yang benar. Kenali dirimu, kamu akan kenal Allah. Sadari lukamu, kamu akan tahu obatnya. Yohanes Chrysostomos mengatakan bahwa dosa itu adalah luka dan Kristus itu adalah obat. Kita nggak mungkin bisa mengobati penyakit kita kalau kita nggak tahu penyakit kita apa. Penyakit jiwa kita, dosa pelanggaran kita apa. Kita terlalu lalai jadi seorang Kristen. Kita mencari apa yang tidak perlu dan kita mengabaikan apa yang perlu. Kita memikirkan hal-hal yang tidak penting. Kita pusing dengan perut. Kita pusing dengan tubuh. Tapi kita nggak peduli dengan jiwa. Padahal yang terpenting dari semuanya itu adalah jiwa. Kerusakan jiwa lah yang membuat kerusakan tubuh terjadi. Kita batuk, kita demam, kita berobat. Tapi ketika jiwa kita sakit, kita tidak datang kepada Kristus meminta kesembuhan. Yang kita minta kepada Dia hanyalah memuaskan daging. Kita nggak meminta Dia untuk memuaskan batin. Kita minta Dia untuk hal-hal bendawi. Kita meminta Dia untuk hal-hal jasmani. Tapi kita nggak meminta Dia untuk menolong kita pada hal-hal yang rohani. Bukankah kita itu penipu? Bukankah kita itu bukan seorang Kristen ternyata? Jahat nggak kita ini? Jahat kan? Kamu atur dia dengan semua permintaanmu. Tapi kamu tidak merelakan dirimu untuk hidup dalam kehendaknya. Seolah-olah saya lebih tahu tentang diri saya. Padahal saya ini buta. Makanya kerajaan Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang miskin. Tuhan nggak berikan kerajaan Allah kepada orang yang merasa mampu. Orang yang merasa mampu nggak mungkin bertemu Tuhan. Jadi kalau hari ini kamu diberkati, kamu jadi kaya, kamu punya posisi, kamu punya jabatan, kamu punya sesuatu. Jangan pernah pandang itu sebagai kelayakanmu. Tapi pandanglah itu sebagai pemurnianmu. Dan pandanglah itu sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak berarti. Tetap lihat pada kelemahanmu agar kita tetap tahu diri. Kenapa di surga malaikat bisa jatuh, di surga nggak ada dosa? Karena malaikat itu tidak tahan dalam kemuliaan. Dia diberi kemuliaan yang tinggi, dia diberi kemuliaan yang besar, tapi dia tidak memandang dirinya sebagai ciptaan, tapi dia memandang dirinya sebagai yang punya kemuliaan. Maka jatuh. Karena nggak semua orang tahan dalam kemuliaan. Jadi kalau kamu hari ini memperoleh sesuatu dalam berkat-berkat Tuhan, jangan pandang pada itu. Pandang tetap pada kehinaanmu. Agar kamu nggak punya alasan untuk meninggikan diri. Kalau puasamu membuatmu merasa lebih baik dari saudaramu, lebih baik kamu nggak usah puasa. Maka orang yang miskin itulah yang diperkenan oleh Allah. Di hadapan Allah. 10 gadis bijaksana, 10 gadis itu ada 5 bodoh, 5 bijaksana. Kenapa gadis? Kenapa bukan wanita? Kenapa bukan janda? Kenapa gadis? Gadis itu simbol perawan yang suci. 10 itu angka yang genap. 10 gadis itu menyimbolkan semua orang Kristen yang telah dibaptis, disucikan oleh air baptisan. Tapi hanya 5 yang bisa bertemu Kristus. 5-nya tidak bisa. Hanya yang 5 bijaksana, 5 tidak bijaksana. Artinya meskipun kita dibaptis, belum tentu bisa melihat Kristus kelak dalam keadaannya yang nyata itu. Hanya 5 yang bisa melihat, 5 tidak bisa melihat. Kenapa 5 bisa melihat, 5 tidak melihat? Yang melihat yang bijaksana itu dia memelihara pelitanya dengan bule minyaknya.
Tapi yang tidak bisa melihat, dia percaya pelitanya menyala tapi tidak menyiapkan minyaknya. Pelita itulah iman dan kasih. Dan minyak itulah kehidupan dan air mata. Kasih dan iman itu akan terus menyala selama kehidupan spiritual itu dijaga. Kasih dan iman itu tetap menyala kalau kerendahan hati dijaga. Kasih dan iman itu akan tetap menyala kalau rasa tahu diri itu dijaga. Kalau itu tidak dijaga, kasih dan pelitamu akan mati. Kamu gak bisa bertemu dengan dia. Jadi kalau kamu mau bertemu dengan Allah mempelai kelak, yang akan datang sebagai raja untuk menghakimi seluruh dunia ini, kamu harus menjaga iman dan kasihmu melalui kehidupan spiritualmu. Iman dan kasih itu bukan hanya oke, pokoknya aku nggak murtad. Lebih bahaya orang yang murtad di dalam daripada yang di luar. Orang yang murtad di dalam covernya kelihatan Kristen, tapi sejatinya tidak lagi hidup dalam prinsipnya Kristus itu. Tuhan bilang kok, bukan persembahan yang kuhendaki. Yang kuhendaki adalah belas kasihan. Kasihani dulu dirimu sebelum kamu kasihani orang lain. Saya pernah dengar orang, aduh kasihan sekali ya dia. Oh, kasihani dulu dirimu. Kamu harus kasihan pada dirimu. Kamu harus kasihan pada orang lain. Kamu harus kasihan pada Kristus yang kamu lukai. Kamu kasihan pada dirimu, oh ternyata saya ini penuh dengan dosa dan nafsu. Tapi kamu juga kasihan kepada Tuhan yang kamu lukai setiap hari oleh pelanggaranmu. Kamu kasihan kepada sesamamu yang tidak kamu pedulikan. Ketika punya hati yang seperti itu, itulah yang tetap akan menjaga pelitamu menyala. Karena apa? Pelita kasih dan iman yang adalah anugerah itu hanya bisa menyala kalau kamu tidak mengandalkan dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak berjuang untuk mengenali diri sendiri, kita bukan seorang Kristen. Makanya Tuhan mengatakan, pikul salibmu. Kalau kamu mau ikut aku, pikul salibmu. Pikul salib itu artinya menanggung kerelaan bahwa kita perlu rela untuk menerima kenyataan diri kita. Ya memang kenyataannya kita begitu kok. Kita orang jorok, kita orang berdosa. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Makanya kalau ada pendeta merasa suci, itu penipu itu. Itu bukan pendeta. Firman Tuhan itu obat. Orang semakin ngerti firman Tuhan, artinya semakin banyak obat. Itu orang yang penyakit parah sekali. Jadi orang semakin ngerti firman Tuhan, merasa semakin suci, itu tidak benar. Orang semakin tahu ini, artinya orang semakin banyak minum obat. Orang paling banyak minum obat itu orang di UGD. Orang yang gawat darurat. Makanya contohnya siapa? Paulus. Awal ketemu Tuhan bangga kan? Tapi ketika dia mau mati, semakin mengerti Tuhan, semakin mendalami Tuhan, dia mendapati dirinya. Ternyata akulah yang paling berdosa. Jadi orang semakin kenal Tuhan tuh gak akan semakin merasa suci. Dia gak akan bangga dari apapun yang ada dalam dirinya. Tapi hanya dia akan bangga oleh karena anugerah Tuhan. Karena kalau hidup mengandalkan kemampuan, gak akan jadi apa-apa. Makanya mengenai kerajaan Allah, Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak memiliki iman seperti anak kecil ini, kamu gak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Apa artinya iman seperti anak kecil? Bahasa aslinya itu moro, infant, bayi. Artinya apa? Bayi itu gak bisa buat apa-apa. Dia berserah penuh pada orang tuanya. Demikian juga manusia. Kalau dia mau masuk dalam kerajaan Allah, dia harus berserah penuh pada kehendak Allah. Kita takut menerima kenyataan ini. Kenapa? Karena kita gak mengenal kasih Tuhan. Kita takut menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah, karena kita gak mengenali dia. Kita gak mau menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah. Kenapa? Karena kita takut kehendak dia bukan kehendak kita kan. Aku mau pacar dari Korea. 180 cm. Hidungnya mancung, matanya sipit, kulitnya putih bagai kertas, dan bagai kaca. Apa itu? Glass skin.
kulit kayak gelas, katanya. Kalau tidak seperti Korea, aku tidak mau. Dia merasa dia tahu yang dia perlukan. Tapi dia tidak tahu. Dia tidak cek. Dia meminta itu datang dari mana. Hati-hati dengan permintaan. Kita meminta kepada Allah, kita harus perhatikan. Permintaan kita kepada Allah itu datang dari apa. Permintaanmu bisa datang dari dosa loh. Kamu meminta sesuatu kepada Tuhan, itu belum tentu dalam kemurnian. Makanya kadang Tuhan tidak berikan karena Tuhan tahu itu nggak menyelamatkan kamu. Tapi kita marah-marah kan sama Tuhan. Oh kok Tuhan nggak baik. Katanya kok aku anakmu nggak kau kasih. Dia marah-marah. Ada bahkan sampai kepahitan loh. Kenapa? Nggak bisa melihat. Orang buta di Alkitab itu gambaran saya dan kamu. Orang tuli di Alkitab itu gambaran kamu dan saya. Orang lumpuh di Alkitab itu gambaran kamu dan saya. Kita ini buta. Kita nggak bisa melihat kebenaran itu. Kita ini tuli. Kita nggak bisa mendengarkan kebenaran. Kita lumpuh. Kita nggak bisa berjalan dalam kebenaran. Kita nggak mampu untuk hidup dalam kebenaran. Maka apa yang diharapkan dari diri kita? Gak ada. Ada lagu yang terkenal mengatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Tapi ternyata yang baik pun kita gak punya. Apalagi yang terbaik. Apa yang ada dalam diri kita layak untuk kita persembahkan kepada Allah selain daripada hati yang hancur merenungkan dosa kita. Makanya Tuhan hanya berkenan kepada hati yang hancur. Hati yang hancur tidak kau pandang hina. Karena yang paling Tuhan mau itu adalah keselamatan manusia, bukan yang lain-lain. Kalau kekayaan menyelamatkan kamu, dia akan buat kamu kaya. Kalau kemiskinan menyelamatkan kamu, dia akan buat kamu miskin. Tapi orang gak mau miskin karena apa? Takut diejek. Takut gak dipandang orang begini-begini. Ya, kenapa dia begitu? Karena menggunakan cara pandang dunia ini. Dia tidak melihat kemurahan Allah di dalam segala sesuatu. Coba lihat para rasul. Ketika ikut Yesus, mereka dapat apa sih? Mereka gak peroleh apa-apa kan? Paulus, anak orang kaya, suku Benyamin, dari Tarsus, sekolahnya di Tarsus. Orang tuanya dari Giskala. Dia muridnya Gamaliel, seorang raban. Dia seorang Farisi, hidup dalam elitnya orang Farisi. Tapi ketika ikut Tuhan, jadi penjual tenda, karam, di penjara. Tadinya dia pembunuh, sekarang ketika ikut Tuhan rela dibunuh. Apa yang membuat Paulus rela seperti itu? Karena dia pada akhirnya melihat Kristus itu. Pengenalan akan Kristus itu akan merelakan hati. Pengenalan akan Kristus itu akan membuat kita rendah hati. Dan yang paling penting, pengenalan akan Kristus itu akan menghindarkan kita dari ketakutan. Karena di dalam ketakutan tidak ada kasih. Jadi jikalau kita masih takut mati, takut miskin, takut menderita, imanmu itu masih awang-awang. Karena kasih, iman dan pengharapan yang terbesar diantaranya adalah kasih yang menimbulkan iman, iman yang menimbulkan pengharapan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita gak punya kasih. Bagaimana kita bisa punya iman? Lalu bagaimana kamu bisa bilang, aku selamat? Pintu itu sempit, kata Tuhan. Ya, sempit. Ikut Tuhan tuh gak mudah. Kelak di hari pengadilan, kita semua akan terkejut melihat kenyataan diri kita. Oh Tuhan, ternyata aku begitu toh. Ternyata aku salah ya. Makanya orang yang udah merasa puas dengan kekristenannya, itu orang seperti itu bahaya. Jangan pernah puas dengan kekristenan. Jangan pernah puas dengan yang kamu sekarang saat ini. Iman itu adalah pertandingan.
Pertandingan untuk mencari mata air hidup. Dan pertandingan untuk mencari salibnya Tuhan. Dan kadang Tuhan itu memurnikan manusia itu melalui penderitaan. Dan tanpa penderitaan orang gak bisa lihat Tuhan. Itu kenyataan pahit yang harus kita terima. Sebab Tuhan saja mengaruniakan keselamatan melalui penderitaan. Maka kita bisa melihat keselamatan itu jika hanya melalui penderitaan, Bapak Ibu. Rasul mana yang tidak menderita? Jadi kalau hari ini kamu hidup dalam teologi kemakmuran, ikut Tuhan, haleluya, jadi kepala bukan ekor. Apa saja diberikan, lumbung-lumbungmu penuh, dompetmu tebal, rekening saldomu tumpah-tumpah. Kulitmu ketak terus, rambutmu lebat hitam. Tidak penyakit, batuk dikit, tengking, apa-apa ditengking. Tidak semua hal harus Anda tengking. Kalau penyakit ternyata membuat engkau lebih dekat dengan Allah, Tuhan akan berikan kamu penyakit. Tapi kebutaan di dalam diri kita akan mengutuki Allah karena kita memperoleh penyakit. Kalau kebangkrutan membuatmu semakin intim dengan Tuhan, Tuhan akan buat kamu bangkrut. Tapi kebutaan kita akan mengutuki Allah dan mengatakan, Tuhan tidak sayang saya, padahal Tuhan sedang melucuti kesombonganmu ketika kamu sukses. Kita harus belajar untuk mengerti yang seperti ini. Kalau tidak, kita akan sibuk berjalan dalam kebinasaan. Kita akan sibuk hidup dalam ketidakrelaan. Dan kita akan hidup dalam hal dan segala sesuatu yang tidak Tuhan perkenankan. Makanya jadi Kristen itu tidak enak. Yang bilang jadi Kristen itu enak, itu bukan orang Kristen. Mana ada jadi Kristen itu enak. Agama-agama lain mungkin enak. Bisa dapat ini, silahkan. Tapi ikut Tuhan, dia katakan, pikul salibmu, ikutlah aku. Kalau engkau tak mau mikul salibmu, kamu nggak bisa ikut aku. Siapa Tuhan, siapa yang ngomong pernah begitu? Hanya Yesus. Aneh ya? Kok bisa ya ikut dia itu harus susah-susah dulu? Kenapa ikut dia itu harus menderita? Makanya banyak orang meninggalkan Yesus karena mereka berpikir nggak masuk akal. Masa saya ikut Tuhan mau hidup enak, masa diajak menderita? Banyak anak muda tolak Yesus karena hal seperti itu. Ikut Tuhan kok menderita. Karena apa? Dia nggak bisa melihat keindahan ilahi di balik penderitaan. Dia nggak bisa melihat keselamatan di balik penderitaan. Dia nggak bisa melihat karya Allah melalui masalah. Dia nggak bisa melihat cintanya Allah di dalam kesakitan. Rasa sakit yang kamu peroleh dalam hidupmu ketika mengikut Kristus adalah persekutuanmu dengan penderitaan Tuhanmu. Dengan demikian kamu menjadi serupa, bersatu, dan berteosis dengan dia. Menyatu dengan Kristus itu yang melalui air matamu. Menangisi dirimu. Menangisi dosamu. Menangisi sesamamu yang kamu lukai. Dan menangisi hati Tuhanmu yang kamu lukai. Kalau air mata tidak ada di dalam dirimu dan saya, berarti kita belum kenal Tuhan. Karena orang yang mengenal Tuhan akan penuh dengan air mata. Air mata oleh karena hatinya hancur melihat dirinya. Air mata oleh karena hatinya hancur karena melukai Tuhannya. Dan air mata karena kasih yang murni. Sebagaimana Tuhan Yesus telah berair mata terhadap kehancuran Yerusalem. Dia berair mata bukan karena ketakutan. Dia berair mata karena kasih dan cinta. Adakah air mata kamu miliki? Kalau belum ada, kita belum mengenal Tuhan. Kita belum mengenal Kristus. Anak muda, jangan terlalu pede mengatakan saya sudah kenal Tuhan. Anak muda mungkin dengar ini ya. Oh, saya tidak perlu tahu Tuhan dulu lebih dalam. Nanti saja sudah tua baru saya kenal Tuhan. Jangan ngomong begitu. Banyak orang lebih muda dari kamu udah mati. Gak bisa buat apa-apa. Gak ada kesempatan. Pacarnya dipuji. Pacarnya pengen makan apa, belikan. Bajunya suka apa, belikan. Kalau pacaran,
Naik mobil, laki-laki harus buka pintu. Perempuan masuk. Bunga segar. Princess treatment. Kalau perempuan cari yang provider man. Makan aja disuapin. Mentel. Tahu mentel kan? Orang Batak pasti tahu. Lalu perempuan foto. Ternyata inilah cinta sejati. Lalu laki-laki bilang, I cannot live without you. Tuhan dari surga bilang, hah? Kamu bilang apa? Dia melakukan semua yang pacarnya mau. Dia lakukan semua yang kekasihnya mau. Demi mendapat perhatian, demi cintanya. Tapi pernahkah kamu melakukan hal yang sama demi mendapatkan perhatian Tuhanmu? Pernahkah kamu berusaha sedemikian rupa demi mendapat perkenanan Allahmu? Kamu mati-matian mengenali pacarmu, tapi kamu tidak mau mati-matian mengenali kehendak Allahmu. Kamu mau tahu dia suka baju pink bergaris merah atau bergaris hitam. Kamu persis tahu. Sampai pacarmu kaget. Kamu kok bisa tahu saya suka ini? Kamu kok bisa tahu saya suka cincin ada naga-naganya? Dia kaget. Oh ya kan? Aku cinta kamu. Nah, bangga ngomong begitu. Tapi terhadap Allahnya yang menjadikan dia ada. Tidak mau demikian. Lalu dia mengatakan, Tuhan Yesus baik. Palsu. Cintamu terhadap manusia ternyata lebih besar daripada terhadap Allah. Jadi sebelum ngomong Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus itu baik karena apa? Renungkan dulu. Kalau kamu mengejar cinta manusia mati-matian begitu, tapi kamu tidak mengenal cinta Allahmu, sia-sia hidupmu. Pacar yang kamu senang-senangin itu belum tentu milikmu. Mungkin kamu jaga jodoh orang. Mungkin itu bukan milikmu. Mungkin dia akan mengkhianatimu. Hari ini kamu bilang, oh I love you. Pulang setelah itu mungkin dia bilang gitu ke perempuan lain. Perempuan. Atau laki-laki juga begitu. Mungkin hari itu dia nemeninmu di mobilmu. Tapi besok dia mungkin nemenin orang lain di mobil yang lain juga. Manusia itu akan hianati kamu seberapapun effortmu. Tapi Tuhan itu tak pernah melakukan itu. Tapi kamu tidak temui. Dia menunggumu di atas sana. Kapan anakku kembali? Tapi kamu sibuk mencari dia yang akan mengkhianati kamu. Oh saya kan udah 6 tahun bersama. Oh Tuhan sejak kau di kandungan udah bersama denganmu. Percaya pada manusia. Tapi mengingkari kesetiaan Allah adalah kekejian yang tak disadari. Dosa adalah halus sekali. Menyadari halusnya dosa adalah anugerah. Jikalau kita tidak sadar hal-hal seperti itu, kamu akan kaget di pengadilan. Pengadilan Tuhan di hari yang maha besar, itu kalau akan mengungkapkan siapa kita. Ternyata apa yang ku anggap benar salah, ternyata apa yang ku sebut cinta ternyata salah. Cinta yang benar itu cintanya Tuhan. Kenapa? Tuhan mencintai manusia bukan karena manusia itu hebat. Tuhan mencintai manusia karena kasihan pada manusia. Cinta yang murni itu adalah cinta yang menimbulkan pengorbanan dan timbul dari belas kasihan. Jadi jikalau kamu mencintai pacarmu karena dia cantik, rambutnya panjang, kulitnya putih, tak ada jerawat sedikit pun, badannya bagus, itu bukan cinta. It's not love. Kalau kamu mencintai orang karena kaya, banyak duitnya, lalu laki-laki dengan bangga mengatakan, kuras saldoku, kuras. Lalu dia pamer, foto berdua, slide pertama, slide kedua, pengeluaran sebulan ini 200 juta. Karena telah membiayai pacar makan pedicure, medicure, salon lain-lain. Bangga sekali, dia seperti itu. Di TikTok saya temui banyak orang seperti itu. Tapi saya melihat, ya kasihan. Kenapa dia bangga untuk hal-hal seperti itu, tapi dia tidak bangga karena dia telah menerima anugerah dari Tuhan. Bahwa dunia telah diberikan kehadiran dia yang tak pernah dibeli dunia.
Perempuan bisa dibeli dunia dengan uang. Kamu uang, laki-laki kalau kamu banyak uang, kamu pakai Mercy, atau kamu pakai Rolls Royce, kamu posting, pasti banyak yang komen, idaman tipeku. Kamu model yang gimana? Banyak merapat. Perempuan juga begitu, banyak laki-laki merapat. Apalagi di zaman sekarang gampang. Edit filter muka. Tadinya kembang, jadi tipis sekali. Matanya kecil, jadi besar. Rambutnya warna hitam bisa pirang. Apa sekarang nggak bisa dilakukan sosial media? Gampang kalau mau menarik perhatian manusia dengan kepalsuan. Tapi dengan Allah, kamu tidak bisa menarik Allah dengan kepalsuan. Kamu bisa menarik Allah kalau kamu jujur. Tuhan, inilah aku. Inilah aku Tuhan. Orang berdosa, orang lemah, orang yang tidak mencari Engkau. Laki-laki kamu bisa tipu. Kamu bisa menutupi dirimu dengan apa yang ada di dunia ini. Perempuan juga bisa kamu tipu, laki-laki. Ngomongnya besar. Saya ini sebenarnya punya ini, saya sebenarnya punya ini. Perempuan itu megap-megap ikut kamu. Oh iya ya, wah masa depanku cerah sama kamu. Setelah jadi, ternyata tidak punya apa-apa. Ternyata tertipu. Ada satu meme di TikTok saya temuin. Perempuan nuntut suaminya. Kamu gimana sih? Katanya kamu cinta saya. Kenapa setelah saya nikah dengan kamu saya menderita? Lalu laki-lakinya bilang, karena saya dari dulu udah bilang aku hanya punya kamu dan kamu bilang so sweet. Dan kamu mau nikah aku. Dan sekarang kamu nikah dengan aku, kamu tuntut. Padahal dulu aku udah bilang aku hanya punya kamu, aku nggak punya apa-apa. Dan kamu hanya menjawab so sweet sekali. Tertipu kan? Nah, itulah manusia. Nah, untuk mengenali hal-hal seperti, untuk waspada pada hal-hal seperti ini, itulah yang harus kita latih dalam kehidupan kekristenan. Agar kita tidak memaknai seluruh dunia ini dengan cara pandang dunia ini. Dunia ini menuntut kamu harus begini, dikasih standar-standar. Di hadapan Allah tidak begitu kok. Kalau kamu hidup dalam sudut pandangnya Tuhan, kamu bahkan bisa melihat penyakit, kamu bisa melihat penderitaan, kamu bisa melihat perempuan yang tidak dipuji dunia ini dalam keadaan yang tidak pernah kamu bayangkan. Karena itu pure datang dari ilahi. Itu hidup seperti itu damainya luar biasa. Jadi kamu tidak sibuk lagi dengan tuntutan orang lain. Tapi kamu mengerti siapa dirimu, orang yang dicintai Allah, tapi pada saat yang sama kamu harus mengasihi Allah dengan mengerti siapa dirimu. Kenali dirimu, berdiam dirilah. Kalau mungkin hari ini kamu sibuk, sebelum kamu tidur, kamu berdiam diri di hadapan Tuhan. Gak usah ngomong banyak, kamu berdiam aja. Tuhan mau koreksi aku. Tuhan kasih tahu aku ini sebenarnya bagaimana. Apa yang harus kulakukan. Kalau kamu punya masalah, kamu dapat masalah. Jangan buru-buru tengking, langsung Tuhan sembuhkanlah apa, jangan. Kamu tanya dulu, Tuhan, apa yang mau kamu beritahu dari peristiwa ini? Tuhan, apa yang kamu mau dengan mengizinkan hal ini? Tuhan, mengapa engkau mengizinkan masalah ini? Apa yang kamu mau bentuk dari pribadiku? Jadi kamu tanya dulu apa maksud Tuhan dalam semuanya. Bukan minta kesembuhan macam-macam. Orang yang ingin mencari tanda itu orang sombong. Artinya dia mengasihi Allah kalau dia punya tanda. Dia mau mengasihi Allah kalau dia puas dulu. Itu orang sombong itu. Tuhan, kalau kau mengasihi aku, buatlah tanda di langit begini. Itu orang ngawur. Jadi ingat ya anak muda, without Christ you are nothing sebenarnya. Kamu nggak siapa-siapa. Tapi kalau kamu merasa bangga dengan semua yang kamu miliki, ya berjalanlah. Kalau Tuhan pukul kamu, itu artinya dia sayang kamu. Yang paling bahaya, kalau Tuhan membiarkan kamu melakukan apapun yang kamu mau. Kalau kamu jatuh, kamu sakit, kamu menderita, itu Tuhan sayang sekali dengan kamu. Tapi kalau kamu begitu-begitu aja tanpa sadar, itu bahaya. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Kemuliaan bagi Allah selamanya.